Jadi gini, Ibtu Rudiana ini, dia kan mendapat laporan nama-nama 11 orang itu dari AEP. Ini awal pangkal muasal ya. Ya, 11. 8 AEP melaporkan kepada Ibtu Rudiana. Ya kan? Makanya 11. Nah, di situ pernah terjadi pembicaraan Ibtu Rudiana dengan AEP. Ibtu Rudiana mengatakan kalau mereka datang kumpul-kumpul, kabarkan saya. Nah, yang mengabarkan siapa? AEP kabarkan ke Ibtu Rudiana. Berarti cepu ya? Ya, kayak cepu gitu lah. Kemudian Ibtu Rudiana datang ketika mereka lagi kumpul-kumpul. Ditangkaplah sama Ibtu Rudiana. Ya kan? Nah, dibawa. Gak pernah dipanggil padahal sebelumnya? Langsung ditangkap, bukan dipanggil. Ini kesaksian daripada para terpidana. Jadi gini, ini kesaksian para terpidana yang 7 orang. Karena 7 orang yang bicara, saya yakin bahwa 7 orang dan orang bicara, itu kesaksiannya lebih bagus. Lebih asas perbuatan tidak bersalah. Bukan dari AEP. Keterangan. Kau baca dulu di BAP. Baca, ini keterangan daripada saksi. Jadi keterangan para saksi. Kalau 8 orang memberikan keterangan, saya percaya. Tapi hanya 1 orang memberikan keterangan, saya tidak percaya. Itu fungsinya. 8 orang menyatakan hal yang sama. Berarti betul. Kalau 1 orang menyatakan hal yang berbeda, keterangan daripada tidak bisa. Ya, Ibtu Rudiana. Tidak bisa. Dan terbukti sehebat apapun Rudiana menggunakan tuduhan. Ya, ingat dulu. Tunggu dulu dong. Ya, pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwasanya Ibtu Rudiana ini diberitahukan oleh Aibtu Suleman. Ya, biar clear ini semua di sini. Berarti yang Kita penangkapan tanyakan apakah anak Ibtu Rudiana ini bernama Muhammad Rizky. Jadi dia sehingga Ibtu Rudiana itu berangkat ke RSUD Gunung Jati. Oke, setelah dicek bahwasanya dia melihat anaknya telah terbaring mati di situ. Di tanggal 28-nya itu almarhum ini dikebumikan di desa Jatiwangi. Oke? Udah langsung fokus saja. Tunggu dulu. Maksudnya fokusnya jangan potong dulu. Jangan langsung aja masalah Rudiana membuat laporan, gitu loh. kemudian melakukan investigasi, Jadi, tunggu dulu. pemeriksaan, Pada sehingga tanggal akan menjadi 29-nya itu, karena dia curiga kematian anaknya ini Mana ada orang 11 orang melakukan pembunuhan sampai kembali ke TKP. Tidak pernah ada kejadian gitu. Masa yang katanya laka-lantas. Sehingga pada tanggal 31 ya, pada pukul 2.00 dia ketemu dengan Aib dan Dede. Karena dia ketemu Aib dan Dede, 8 orang yang memberikan kesaksian ini. Kalau 1 orang itu udah ada. Gitu loh. Tanya dari majelis hakim pengadilan negeri Bandung telah membebaskan mengabulkan pra peradilan dari keterangan Jaya dan Sudirman. Jadi tidak mereka ini Bang Farhat silakan. Bang Fitra tahan dulu. Bang Nikolai tahan dulu. Bang Farhat silakan. Oke, gantian. Sekarang Bang Farhat lo bicara, silakan. Ya, kita itu sebagai lawyer itu punya peran dan tugas sebagai penamping sebagai tersangka. Nggak ada aturan sebagai saksi. Saya heran mereka ini mendampingi saksi. Wong saksi ini hilang. Bos, bukan saksi, kita terlapor klien kita di sini. Saya hadirnya di Bicara praktis hukum. kita posisinya pada saat ketika di pada perkara nomor 16 maupun pada perkara nomor 4 yang di mana hakim telah menghukum 7 orang sebagai serata semua Jadi jangan bilang saksi. Coba mungkin hari ini saya berdoa ditutup mulut, tapi hatimu dibuka supaya kamu tahu bahwa Indonesia saat ini menyorot. Bang Farhat telah mati dan meninggal 2 anak manusia. Saya yang awalnya dibilang laka-lantas ternyata itu baik di HP maupun itu pertimbangan hakim. Dalam dakwaan sangat tata, Peggy dituduh memperkosa. Dalam dakwaan 5 orang, Peggy hanya memegang 2 dada. Tapi pada kenyataannya, Peggy dibebaskan, makanya cacat semua, kronologis rusak semua. Dan 7 terpidana harus dibebaskan. Bang Farhat mau melaporkan Pak Rudiana? Pak Rudiana akan dilaporkan. Termasuk pengacara-pengacara yang banyak ngomong ini akan kita laporkan juga. Kita akan laporkan balik. Gitu loh. Baik, saya ke Saka Tatal. Saka, jelang PK, apa yang menjadi harapan dari Saka menjelang bergulirnya sidang PK perdana di minggu depan? Kalau Saka mah, emang Saka nggak salah. Saka kenapa bila Saka nggak salah? Karena emang benar, Saka nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka berani PK, walaupun harus disumpah pocong juga saya berani. Sampai tantang dia juga saya berani sumpah pocong. Termasuk 6 orang terpidana lainnya. Tidak ada yang bersalah menurut keyakinan dari Saka. Saya yakin. Mau menantang Bang Fitra tadi? Kesel ya? Ya, bukan. Kesel Bang Fitra? Rasman. Oh, Bang Rasman. Oke. Oke, saya ke Bang Niko. Bang Niko, sebenarnya dalam kasus ini kita bisa melakukan uji kebohongan kepada jaksa, pada hakim. Apakah itu memungkinkan, Bang Niko? Sangat memungkinkan. Alasannya? Alasannya pertama, kalau kita lihat dari berbagai peristiwa yang ada, kronologi yang ada, sampai terjadinya pra-peradilan Peggy. Berarti ada rangkaian peristiwa, ya kan? Satu rangkaian peristiwa, ada benang merahnya. Seperti saya pernah sampaikan ke Mas Aryo pada instruksi yang dulu, kita perlu melakukan tes kebohongan terhadap penyidik 2016, JPU 2016, hakim yang mengadili 2016. Perlu. Apakah masih valid untuk dilakukan saat ini? Masih valid. Kita kan mengajukan PK. Ketika PK-nya dikabulkan, insya Allah dikabulkan, maka di situ kita lihat tes kebohongan itu betul atau tidak. Dan termasuk juga apakah sebenarnya kasus ini, apakah Vina dan Eki kematian adalah sasaran antara, ataukah sebenarnya targetnya Rudiana? Dari awal saya sudah sampaikan dalam instruksi yang pertama. Mereka ini sasaran antara, bukan sasaran utama. Pelakunya siapa, Bang Niko, dari analisa Anda? Kalau dibilang modusnya kecelakaan, ada 2 modus. Ada 2 jenis kecelakaan. Kecelakaan tunggal atau kecelakaan modus. Dan ini sering terjadi. Kecelakaan modus ini. Yang terjadi. Jadi seolah-olah itu kecelakaan. Tapi
ada peristiwa tertentu yang melatar belakangi dan dibuatlah seolah-olah kecelakaan. Dan ini pernah dan sering saya menyelidiki masalah ini dan terbukti. Pak Farhad setuju? Ya saya setuju ya. Kenapa? Karena dari awal itu polisi kan sudah olah TKP lalu lintas sudah benar. Tapi keraguan Rudi ketika tanggal 29 ke Polsek katanya motornya tidak hancur katanya. Kenapa motor besi nggak mungkin hancur tapi lecet. Ya, orang aja nggak naik motornya jatuh aja bisa kepalanya pecah kok. Jadi begini Bung Nah, Farhad, kemudian? harusnya Bung Farhad baca putusan. Itu ada saksi yang melihat dia dikeroyok gitu loh. Saksi yang namanya siapa? Saksi yang mana? Saksi dari Namanya siapa? Pak, yang saksi mana? Rana. Coba lihat Loh, itu dari keluarga Ini itu loh. sekarang Liga Akbar saja sudah Coba mencabut, enggak, tidak ada saksi Rana pengejaran. tanya, dia melihat ada pengeroyokan kata di putusan. Ya, saya enggak. Ya, kalau tidak ada pikiran intervensi itu itu. karena Coba baca putusan nomor tidak 4, ada saksi yang melihat 11. menyaksikan langsung, sedangkan dia di aib aja. Saksi Rana menerangkan itu dari ada jarak 50 pengeroyokan di meter. situ, dia seorang Gojek. Dari 50 Baca lagi, meter. Farhad. Ada berapa saksi yang melihat? Enggak, Bung Farhad baca lagi deh. Saksi yang melihat langsung setelah kita teliti di putusan, di BAP, di berkas-berkas yang kami dapatkan dari keluarga para terpidana dan terpidana, tidak ada saksi satupun yang melihat secara langsung, mengalami, mendengar. Semua saksi sudah Coba auditum. dilihat keterangan ada. pada saksi Rana. Nggak ada itu. Dia pada waktu lewat menyatakan dia seorang Gojek. Nggak Lihat ada. ada pengeroyokan di situ. Bukan, saksi. Yang Gojek itu lapor ke Suroto. Anda selalu ngeyel tapi nggak Yang baca putusan. Gojek itu lapor ke Baca Suroto. putusan. Pak, ada kecelakaan. Suroto itu melihat Baru kejadian Suroto setelah datang. jatuh. Itu keterangan Suroto dari Setelah pada saat tumpah. interupsi yang lalu itu kami Saksi baca tangkap. dong, 20 Suroto saksi mengatakan dalam dia dapat putusan itu. laporan dari seorang Baca saksi. satu. Makanya saya bilang ke Makanya kalau memang kita mau saya bilang kan, beda perkara ini, biasanya seorang pelaku dia yang melakukan itu kemudian dia membuat alibi melaporkan seolah-olah terjadi satu kejadian. Padahal dia adalah pelaku sebenarnya. Gitu loh. Kalau memang ada Berikan kesempatan pada Bu Yanti dulu. Itu semua. Silakan Bu Yanti. Bu Yanti silakan. Kalau memang berawal dari pengeroyokan, berarti pasalnya bukan 340 dong, harusnya berawalnya dan 170. jaksa bukan ke saya ibu. Betul, Saya itu kan disebutkan peristiwanya sebagai peristiwanya ada Bentar, Bang Putra, pengeroyokan, sebentar. pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Karena memang ini adalah perkara dari awal banyak kejanggalan, makanya kita harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arianto. Kita harus kembalikan ke awal, ke titik nol. Kita melakukan eksaminasi. Coba dengan Bu Titin. Bu Titin silakan Bu Titin. Saya bingung ribut saksi Rana, kan yang hadir di sidang saya. Yang ngerti Rana itu ngomong apa, nunjuknya siapa kan saya. Baca ini keterangan dia nih di putusan nomor Bapak, 4. Jadi, Bapak, sebentar Bapak. clear. Bapak Bentar, Bang Pitra, sebentar. kita dengarkan. Pak Mitra nanti dulu. Rana itu, kesaksian Rana itu dia ojek, dia mondar-mandir di jam itu. Dia mondar-mandir bawa sayuran, sedangkan waktunya kondisi gerimis. Dia nggak cerita waktu itu gerimis. Iya. Dia mondar-mandir berapa kali balik. Nah, posisi ditemukannya korban itu dia juga berbeda. Kan yang hadir di sidang saya, Jadi, Pak. jadi ketika dicabut BAP saksi, hakim itu mengcopy paste. Saya lebih percaya pengacara yang hadir dalam persidangan daripada baca berita. Kita ke Pangga dulu yang di Arisa. Itu lebih Dan faktual. terbukti Liga Akbar telah mencabut laporannya Kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Anton Carlyan. Bapak-bapak, sebentar. Bang Putra, tahan Baik, dulu. tahan dulu. Saya ke Pak Anton, silakan Pak Anton.